kamar aku itu nggak ada kamar mandinya. Nah itu gimana itu? Semua di sampah. Kamu gemuk sih, jadi tuh nggak ada yang mau. Kayak badut. Waduh. Wow. Yang artinya barisan gendut. Jemaat semua. Aku langsung ambil, aku langsung taruh di kasir, aku bayar. Ketika aku lihat muka mamaku kesel, kayak mau marah, ada kepuasan Oke. di jiwa aku. Hai gengs, kembali lagi di podcast Edla Ministry bersama saya Angela. Saya Edla. Saya Wilson. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa sih yang gak kenal Juan Mogi? Dan ini adalah kakaknya yang tercinta. Tanpa kita lama-lama, mari kita sambut Grace. Mogi. Halo, salam kenal. Terima kasih juga Terima kalau kasih. aku udah dipercaya banget nih ngundang aku ke sini. Kita yang terima kasih. Iya, Iya, kita terima udah kasih. diluangkan waktunya. Suatu kehormatan. Kita yang sangat terhormat Suatu, sekali. wah pokoknya luar biasa lah. Jadi saya berterima kasih kalau saya diberikan kesempatan untuk membagikan kayaknya sedikit aja dari pengalaman hidup saya. Kenapa saya mau belajar menyampaikan ini karena Tuhan udah terlalu baik sama saya. Amin. Kalau saya bisa sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Jadi oleh sebab itu, saya pengen membagikan sedikit aja kisah kehidupan saya. Yang banyak juga boleh kok Kak. Nanti kisah kita itu tuh bisa menjadi suatu Yes. penguatan Iya, bagi amin. orang-orang yang Yes. menontonnya. Pastinya. Ya. Biar cepet aja ya, saya perkenalkan nama saya Grace Mogi. Tapi lebih bekennya dipanggilnya Eci. Oh gitu. Betul. Apa tuh Eci? Eci karena dulu oma aku tuh nggak bisa panggil Grace. Jadi panggil aja Eci gitu. Sehingga lebih ngetop Jadi- nama Eci dibanding Grace. Iya. Yang artinya adalah anugerah. Wah. Grace itu. Nah, saya itu dari anak pertama dari 3 bersaudara. Yang kedua seperti ya mungkin ya ada yang tahu ada yang enggak, Pastor Juan Mogi yang kedua. Oh. Dan yang ketiga adalah Jane Mogi yang suka menciptakan lagu-lagu rohani ya. Oh. Dan saya mau perkenalkan juga papa saya Wem Mogi. Dulu itu adalah dia businessman, importir rokok. Oh. Dan ternyata sekarang panggilannya pendeta. Jauh ya, Jauh. ya. Dari pengusaha rokok menjadi Betul, seorang pendeta. orang juga nggak bakal nyangka. Iya. Dan ibu saya itu ya ibu rumah tangga. Dan sekarang jadi tentunya automatically jadi ibu pendeta. Iya. Meti Bugem Mogi. ya. Bugem. Nah, jadi saya mau bilang dulu. Kan ada pepatah bilang, kalau nggak kenal itu maka Maka tidak Sayang. pinter. Ini narasumbernya kok yang bawa ya. Saya nggak ada Kenapa? catatan loh ini. Karena Tuhan Yesus saja ditulis semua pesan-pesannya Benar, ya. di Alkitab jadi satu buku. Kalau enggak, itu ditulis aja jarang dibaca. Gimana kalau nggak ditulis? Begitupun dengan saya mengikut Tuhan sampai ke catatannya. Dia detail Wow. banget gitu loh. Karena saya itu kalau nggak dicatat nanti bisa ke utara, ke selatan, ke timur, dan barat. Jadi oke, tanpa berlama-lama, saya perkenalkan. Saya ini tipe orang yang keras kepala. Memang semua orang kepalanya keras ya. Iya. Cuman ya itu salah satu karakter saya ya. Saya bacain di sini, saya yang pemberontak. Terus orangnya sensitif banget, sensi abis. Terus emosian, cepat marah. Nah, terus cepat kecewa. Itu udah berapa tuh? 5. Pancasila aja dulu dia. Terus orangnya kayak nggak percaya diri. Terus minder. Kok kayak mirip saya ya? Jangan disama-samain. Iya. Ya jangan disama-samain. Jadi terutama ini, saya mindernya tuh lebih ke kedua adik aku. Kalau kedua adik aku, kalau kamu mungkin udah kenal, mereka itu cara bicaranya itu tertata dengan rapi. Pokoknya rapi lah. Dan lebih pembawaannya mungkin lebih tenang, jauh lebih dewasa. Iya. Sedangkan saya ini eblek ketek. Ibaratnya ya apa yang di hati udah ceplos aja keluar gitu loh. Dan itu yang mungkin salah satu yang membuat saya minder. Saya juga disuruh pimpin pujian di atas panggung, saya nggak mau. Karena saya tahu ngomongnya bisa dari A ke B,
berantakan lah, Ya. belepotan. Dan saya sering dikira orang-orang jadi, ini anak kamu anak kedua ya, adiknya Yuan Mogi ya? Adiknya Yuan Mogi ya? Disangka paling kecil atau enggak anak kedua lah paling enggak. Kan kalau dipikir orang bangga ya, Tapi enggak. tapi enggak dengan saya. Orang bangga, oh ya berarti gue mukanya muda ya. Kalau gue enggak. Kenapa itu? Gini, jadi aku merasa, oh gue nggak becus ya jadi kakak. Oh, oke. Kok gue nggak ada wibawa-wibawanya ya jadi anak paling besar. Di mana-mana orang rata-rata, oh jadi kamu anak kedua, ini adanya Yuan Mogi ya? Sampai kemarin, adanya Yuan Mogi ya? Iya aja, kalau sekarang kan udah gambar diri berubah. Oh iya, dengan PD-nya. Kalau dulu kebalikan. Apa karena mindernya itu yang membuat jadi karena merasa kayak terbandingi? Enggak juga ya, Iya. maksudnya karena mereka rapi, saya kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya merasa, ya udah tambah digituin kayaknya, oh ya memang gue nggak becus jadi seorang kakak gitu loh. Iya. Nah itu jadi ada kekecewaan sendiri. Nah terus udah gitu, kedua adikku ini singkat kata tuh melangkahi aku. Jadi mereka menikah duluan, tambah down lagi. Jadi membuat aku, saya udah catat di sini, depresi. Hitung lagi, Will. Kapan? Satu lagi dong dari satu, depresi. Jangan digabung. Dari satu lagi, dari satu. Depresi. Yang kedua, frustrasi. Sedih sudah pasti. Malu. Jadi udah tambah ngerasa tuh kayak nothing gitu. Aku tuh nggak ada apa-apanya sama sekali deh. Terus belum lagi menghadapi, udah cukup aja gitu. Udah. Jadi belum lagi tuh kayak menghadapi perkataan orang, pertanyaan orang. Mana pacar kamu? Oh, belum ada. Kamu udah sampai ini loh, dua-dua udah menikah loh. Kamu belum ada nih pacar, belum ada yang digandeng nih. Dalam hati nih rese amat sih loh. Ini orang tua ikutan nanya juga atau? Ya enggak lah. Enggak. Kalau enggak Ini gue dari nggak anggap orang orang-orang tua yang itu. Gimana gue udah jatuh tambah terpuruk ya. Untungnya, Kadang Iya, tuntutan udah orang kesandung tua sama ya. dia. Sarah. Ini Iya. jadi rumah tangga lagi tuh. untung aku nggak yang lahir di pedalaman atau gimana kan anak-anak dulu kan muda-muda udah disuruh menikah ya. Iya. Nah jadi mana pacar kamu? Kok belum ada? Ini udah dilewati Juan, Jen, apa segala. Kamu sih nih terlalu pilih-pilih tuh, maka itu kan dilewatin. Terus ada lagi nih yang tambah menyakitkan aku. Kamu gemuk sih, jadi tuh nggak ada yang mau. Wah tambah Wah, luka. itu sakit hati itu banget ya kan? sakit, iya, Itu bawa-bawa badan ya, badan kan nggak ada apa-apa yang rasain. Nah terus belum di lingkungan gereja, contoh nih, ini menyakitkan sekali. Saya itu udah susah-susah jeripaya kayak pengen jadi worship leader, itu nggak ada, dari hati tuh nggak pengen di panggung. Giliran aku naik panggung, tiba-tiba lagi khotbah, ya dia kasih ada satu contoh perumpamaan, tiba-tiba yang aku dengar adalah gini. Ya contoh seperti WL tadi, worship leader tadi. Kayak badut, Waduh. Wow. yang artinya barisan gendut, jemaat semua ketawa. Wow. Tapi Pendetanya. pendetanya ngomong Pendeta yang lagi gitu. khotbah. Iya, kalau kita nama proses datang dari mana aja, nggak pilih-pilih Iya, orang. Iya, Iya. benar. Dan saat itu aku udah luka. Pasti. Wow. Barisan gendut yang lain, haha, pada lihat ke saya. Sedangkan aku udah mau nangis ditahan dan saat itu aku harus naik lagi menjadi worship leader gitu ya. Dalam hati aku, wah kok hidup begini amat ya. Pernah nggak nanya Tuhan? Kayak ini- begini sih. Belum, waktu itu sih belum sempat tanya Tuhan ya. Belum. Nggak Jadi cuma sempat. semua dipendam Jadi aja udah ya? kayak masih dipendam. Terus, oh ya udahlah memang hidup gue begini. Ngomong Nah. ke mama, papa juga nggak? Enggak. Enggak. Karena Jadi memang, semua memang dipendam. iya memang dipendam dan aku tahu memang aku Terus mau. kalau Jadi lagi- aku berpikir emang di dunia ini hanya menerima Kalau orang-orang lagi yang langsing sendirian gitu loh. gitu Kak, lagi sendirian gitu misal di kamar gitu kayak teriak-teriak. nanti ada nih Kak, ceritanya. apa? Oke. Ada sesinya tersendiri. Oke, siap. Nah, jadi gini, kayak di lingkungan pertemanan, aku tuh menjadi bulian mereka. Jadi bahan bercandaan lah. Apalah, ada perkataan apalah, pokoknya si gendut nih, kayak misalnya di video gitu. Wah, lu nggak masuk ke frame nih kayaknya gitu-gitu. Pokoknya yang bikin aku sesakit-sakitnya gitu ya. Emang saat itu aku berpikir, ini manusia kayaknya udah hilang rasa ya. Memang tubuh saya ya, saya akui memang gemoy ya. Jadi cenderung overweight gitu loh. Jadi sering banget itu di mana-mana jadi bahan leluconan orang-orang. Contoh, kayak aku pergi ke toko baju, aku tuh walaupun gemuk suka fashion gitu. Saya Iya. suka sama kecantikan gitu loh. Iya. Dan aku berpikir kalau udah gemuk terus jelek kan aneh banget ya. Ke Mangga 2 contohnya, aku lihat-lihat barang. Baru aku beginin baju, gini ya, maaf mbak, ini nggak muat sama mbak. Terus yang satu lagi, Judging nggak bisa sekali. dicoba itu nanti robek lagi. Wow. Itu kan sakit Iya, banget ya. Pasti. Sakit banget. Iya. Terus gitu ada lagi ke satu tempat, waktu itu aku pergi sama mamaku. Nggak bisa dicoba ya, ini nggak bisa dicoba. Terus itu nggak muat. Ada mama aku, kan kesel ya lihat gitu.
Mbak jangan begitu ya Mbak, pembeli itu kan adalah raja, digituin sama mamaku. Malah, Tapi Kak, itu aku juga mau nanya ya, itu di saat mendapat ya omongan dari orang-orang seperti ini, pernah nggak sih kayak ngomong balik atau mungkin kayak apa sih? Atau untungnya aku mungkin nggak nggak, diem aja, diem aja, ketawa nggak? nggak ketawa. Jadi aku bilang oh ya udah gitu aja, seperti biasa aja, seperti nggak ada Iya, apa-apa. iya, Oh, hebat. Karena memang aku juga diajar ya jangan membalas gitu dari kecil, untungnya Wah, seperti itu luar itu. biasa, luar biasa. Enggak. Ya, Ya apa untungnya gue Even juga sama temen pun juga Enggak, nggak balas gitu. enggak. Ya, wow sekali itu. nggak balas sama sekali. Nah, jadi aku saat itu cuman berpikir gini, kan aku udah kayak rasa tertolak. Oh, memang ya dunia ini ternyata mungkin hanya menerima orang-orang yang cantik dan yang bertubuh sempurna kayaknya ya. Kayak Barbie gitu ya. Iya. Kalau aku kan enggak jadi. Terus jadi tambah lama di sini saya tulis. Saya renungin, saya apa yang saya rasa? Oh iya benar, saya itu tumbuh jadi manusia yang insecure. Iya. Bahasa Inggrisnya, Ya, kalau nggak ya, salah ya. Iya. Jadi kayak kemana-mana tuh kayak insecure aja gitu. Iya. Nah jadi orang yang gimana nih? Jadi tambah penuh kemarahan, isinya tuh di dalam kemarahan. Terus tambah cepet tersinggung. Pasti. Terus itu pasti. tambah rasa tuh nothing, nggak berguna. Nggak berguna apa-apa. Terus punya pertanyaan kayak gini. Buat apa ya gue dilahirin ke dunia kalau cuma buat diginiin? Oh, jadi langsung kayak Iya. rasanya kayak malas Iya. hidup juga ya. Terus tambah minder itu tambah lagi. Terus gambar diri tuh kayak saat itu bener-bener rusak. Nggak ada waktu lihat kaca. Aku benci banget yang namanya kaca. Begitu lihat kaca, ya elah si jelek, si gendut. Ngapain sih lo gitu. Iya, Jadi aku iya. benci banget. Nah terus udah gitu, ujung-ujungnya yang keluar ini kata-katanya lebih kasar. Karena hatinya tuh penuh amarah dan luka. Walaupun Jadi waktu itu masih pelayanan ya, waktu itu udah pelayanan ya. pelayanan. Tapi Tetap masih manusia. benar ya. Eci juga manusia. Punya rasa. Semuanya manusia. Masih daging. Iya, Bohong. pastilah. Bohong. Apalagi itu yang menyangkut egonya Iya. aku ya. Kayak itu badan tuh udah diusik, aku udah marah banget ya. Ya kita wanita pasti yang dihubungin dengan Iya. hal itu pasti sensitif. Wah, udah Masih dihubungin sama sensitif. nggak dapet jodoh. Pertanyaan itu waktu itu kan kayak gitu udah berapa dari kecil ya? Udah puluhan tahun berarti. Kalau dari kecil sih kalau gendut lucu ya. Kalau kayak gitu udah ada puluhan tahun ada ya kurang lebih. Nggak puluhan tahun, jadi semenjak SMP tuh emang saya udah agak gemuk gitu, tambah SMA memang tambah gemuk, terus sempat kurus karena sakit. Nah cuman momen-momen yang untuk cari-cari pasangan itu yang tambah dibully. Nah, maksudnya dihina kayak begitu tuh maksudnya dari Lama. udah lama kan. Lama. Selama itu maksudnya supaya nggak kepahitan gitu gimana? Bisa hilang waktu itu? Nggak ada kepikiran apa-apa. Kan yang kayak itu saya bilang, saya cap dunia ini memang cuma tempat orang-orang yang bertubuh iya. bagus. Oh. Kalau yang ya maaf yang lu yang kelebaran atau overweight ya nggak ada tempat di dunia. Iya, atau yang oversize ya udah nggak ada tempat di Berarti dunia ini. nggak dipendem tuh. Ya automatically kan tertanam. Makanya Oh, jadi dari- keluarlah dari- keluarnya apa amarah. sifat-sifat yang Sifat yang memang udah ada gitu, tambah lagi gitu, tambah kayak mencuat keluar gitu. ya. Dan itu nggak bisa ditahan. Ya pastilah, pasti. Aku pun nggak ngerti. Dan ujung-ujungnya pengen hilang aja dari dunia Yes. ini. Kayak Kayak putus asa dikit, kayaknya kok pengen nggak ada aja. nggak ada tuh bunuh diri. Iya, pengen. Sama. Ya, kita, itu. Kita dari awal sampai akhir dari ceritanya mirip. Jadi Waktu itu kepikiran apa? Gini, nggak ada. Ini. Pokoknya pengen bunuh diri, nggak. gitu apa Aku gimana? pengennya hilang aja, tau udah di surga kali ya, gitu. begitu ya. Karena kan di dunia ini udah sakit. Aku Iya, nggak ada iya, kepikiran apa, tapi pengen hilang aja dari dunia ini. Contoh ya, ini nih udah sampai sakitnya tuh sampai kayak gini. Aku ke mall, misalnya dari jauh nih, aku lihat ya, ini ada berdua nih jalan. Terus ketawa-ketawa terus ngeliatin ke arah aku. Ya mereka kan punya mata ya. Oh, jadi ngiranya kayak terus mereka Ada bisik-bisik. game, Jangan GR, kirain ngomongin gua. Tapi aku bilang, pasti nih ngomongin gua nih. ya. pikirannya jadi negatif gitu ya. Automatically langsung ke situ. Ya. Terus kalau misalnya ketemu orang yang dari jauh udah ketemu orang, bisa lari di tengah-tengah baju-baju Oh gitu. sampai nggak mau ketemu orang karena takut diomongin. Pasti yang diomongin, kok kamu gemuk banget sekarang. Ini secara jiwa. Kak, untung nggak jadi Udah gila. kejiwaan, udah kejiwaan. Udah Kalau yang kejiwaan, sekarang ya. mungkin dikenal mental health kali ya, Sakit jiwa. ya mental health. Tapi belum gila-gila amat gitu, belum gila. Tapi udah cenderung sakit, Iya, Iya. sakit gitu lah. Nah, udah gitu
Jadi itu tuh terus berlangsung tuh, belum hilang tuh. Nah, ada satu saat di sinilah. Ketika usiaku mencapai 31 tahun atau 32 tahun, aku jalan sama mamaku. Kebenaran waktu itu tuh mama aku setelah bertobat dan papa aku setelah bertobat itu sibuk dengan jemaat. Sehingga kan aku nggak pernah tahu ya anak kecil nih kamu butuh perhatian atau apa, itu jauh dari pikiranku. Iya, Karena iya, aku iya. pikir aku mandiri. Iya. Karena aku nggak apa-apa kalau nggak ada orang tua. Karena tanteku cukup perhatian ke aku, saudara-saudara lain cukup sayang sama aku. Jadi aku nggak berasa gimana-gimana. Jadi satu saat aku jalan gandeng mamaku, terus tiba-tiba ada sepatu. Aku bilang, aku suka fashion. Mah, sepatunya lucu nggak? Mama jawab dengan bahasa Manado dia ini. Sudah Johana, so banyak sekali yang nempel sepatu. Jawabnya begitu, kecewa aku. Iya, iya. Yang aku buat saat itu adalah, aku datengin sepatu itu, mulai emosi nih, mulai bangkit. Aku datengin tuh sepatu itu, Mbak ada nomor segini nggak? Aku langsung ambil, aku langsung taruh di kasir, aku bayar. Ketika aku lihat muka mamaku kesel, kayak mau Senang. marah, ada kepuasan Oke. di jiwa aku. Jadi kayak balas dendam gitu ya. Ada kepuasan yang gue berhasil menarik perhatian Iya, dia. iya. Tapi aku nggak ngerti apa. Pokoknya aku rasa puas. Karena berhasil menarik perhatian, jadi kayak Aku jadi nggak- mencari perhatian aku tanpa nggak tahu, sadar ya aku saat nggak itu tahu. ya. Aku nggak tahu. Jadi aku cuman rasa aku puas, lega. Kena nih. Dia puas lihat gue begini. Biarin aja. Terus udah diem-dieman aja. Jalan tuh diem-dieman. Nah, udah. Nah, jadi waktu itu kan aku lepasin genggaman dari tangan mamaku. Aku jalan dengan penuh amarah. Tapi satu sisi aku puas, dia marah. Aku puas, aku berhasil bikin dia kesel, puas. Cuman sebatas itu. Nah, ada, jadi ini momen-momen kita random ya ceritanya. Jadi satu saat ketika aku pulang gak ada siapa-siapa. Gak ada mama, gak ada papa. Dan aku tahu itu hari Minggu, aku udah gak mau ke gereja saat itu. Akhirnya aku ambil spidol, aku coret-coret. Di tembok putih, pulang kalian. Aku butuh kalian, pulang. Tanda suruh gede, di tembok tuh gede-gede. Terus nangis lagi masuk kamar. Dan ketika papa mamaku pulang, yuk kita doa. Iya, doain aja supaya cepat dipanggil sama Tuhan. Mamaku cuman nangis, Sampai ketika itu tuh, aku kayaknya kalau naik mobil, bawaannya pengen terjun, pengen keluar dari mobil. Iya, iya. Jadi sebab itu kok saya ketakutan sendiri, kenapa ya? Gak jelas juga. Kadang-kadang lagi gak ada apa-apa, kok kayak bete ya, kayak gak pengen hidup. Kenapa ya? Ini orang tua nggak sadar nih Iya kalau kan? ada perubahan. Nggak ngerti, kalau dia ngerti kan pasti ditangani. Iya, Dia iya. tahu anaknya begini. Padahal kakak udah tulis tuh ya di Udah di dia pulang, tembok makanya itu segede-gede. diteleponin. Pada saat itu ada teman aku di situ, dia telepon, Tante cepat pulang. Aku cuma dengar sepintas. Ketika dia pulang, aku jawab gitu, iya doain aja, biar aku cepat nggak ada di dunia ini. Buat apa? Aku juga nggak pengen dilahirin. Maaf Aku ya, nggak pengen. Umur berapa ya, Kak? 30 tahun lebih. 30 tahun. Yes. Waktu itu yang pas pemikiran mau bunuh diri itu, Udah dari, cara sebenarnya kepikiran bunuh diri tuh sebenarnya udah ada di kayak sekitar 25 itu. Jadi kalau kayak aku putus asa, bawaannya mau lenyap dari dunia ini. itu gimana tuh? Aku nggak tahu apa, cuman ada perasaan aja. Ya, tapi tetap stay untuk survive itu Iya. gimana? Belum, ini belum sampai situ. Ada juga nanti. Ada, Oke, lengkap. udah jelas lengkap. Kayak nasi goreng komplit aja. Kalah. Ini lebih komplit lagi gitu loh. Nah, jadi singkat kata, aku kalau kemana-mana itu sampai bawa pembantu karena saya ketakutan sendiri. Kayak mau buka pintu di jalan tol gitu ya. Sampai dikunciin sama supirku dan pembantu aku ngikut. Aku juga kayak di luar kendali aku. Udah singkat kata, akhirnya tambah lama tambah terpuruk. Semakin banyak, belum juga nih dapat jodoh gitu. Suara itu tetap ada pasti selama kita di lingkungan orang-orang. Dan lihat orang aku tambah kesel, yang namanya orang tuh aku nggak suka. Iya, iya. Kayak kepahitan. Akhirnya aku ngambil sikap, aku mengunci diri di kamar. Itu hampir selama 7-8 bulan. Wow. Kayaknya bisa 9 bulan bahkan gitu loh. Aku udah pokoknya lebih, nggak sampai setahun, kurang dari setahun, tapi udah hampir setahun. Dan di kamar, asal kalian tahu bahwa kamar aku itu nggak ada kamar mandinya. Nah itu gimana itu? Semua di sampah. Wow. Nah, Sampai itu- segitunya. Kan itu udah pelayanan. Itu gimana? Kan berhenti. Oh berhenti pelayanan Berhenti, saat itu? totally berhenti.
saya nggak kuat lagi ngadepin Nggak orang. ditanyain. Ya udah tahu kan, Heeh. mereka juga nggak akan berani nanya. Paling nanya kemana, Oh. udah sampai segitu aja. Ya mereka bertanya-tanya dalam hati sendiri lah, nggak terlalu berani mengutik-ngutik saya Jadi gitu nggak loh. ada yang berani nanya Nggak. ke Kak Grace sama sekali. Nggak, kayak, "Ayo, handphone oke," ada. gitu. Handphone ada di, ini paling ketok-ketok kasih makan kalau saya mau buka-buka. Udah jarang makan, udah jarang minum, dan akhirnya rambut aku tuh satu-satu begitu jalan aja, Oh, rontok. rambut aku tuh terkenal tebel, super tebel, Mm-mm. super lebat, sehingga kalau ke salonnya bisa 3 orang yang ngeblowin aku. Wow. Dan itu jatuh sendiri, Mm-mm. jatuh. Dan muka itu dipenuhin jerawat semua. Sampai nggak ada tempat lagi buat yang namanya jerawat. Kerjanya cuma nangis, nangis, nangis. Intinya kenapa aku ada di dunia ini. Dan sekalian aku nggak mau makan supaya aku kurus. Sampai aku sakit mah, sampai aku beli yang namanya merek tit, nggak boleh disebutin, sampai aku sakit mah. Dan pada waktu aku mengkonsumsi obat itu, ternyata pas aku ke salah satu rumah sakit ada orang yang meninggal karena mengkonsumsi obat tersebut. Wow. Akhirnya aku agak Ini ketakutan. obatnya nggak boleh dikasih tahu, masih tit juga ya? Jangan dulu, Jangan. jangan merusak ini orang. Itu karena kesalahan dari aku. Oke. Pokoknya udah nggak. Dan tiba-tiba di kulitku semua eksim yang berair, yang perih banget di kaki, di tangan ngelupas jadi berdarah-berdarah. Semakin itu kalau aku semakin mikir kan, semakin ini dan berdarah-berdarah. Di kaki juga berdarah Itu gitu loh. nggak ada sama sekali yang nanya atau bawa Mama ke dokter? berusaha ngetok. Kalau semakin diketok aku semakin marah. Oh, oke. Aku tidak mau diganggu sama sekali. Kalau aku mau mandi ya mandi keluar. Kalau enggak kencing semua di tempat sampah. Oh, jadi semuanya kayak Saya udah nggak tahu, nggak ada rasa. Saya udah nggak tahu itu bau, itu wangi. Udah 6. Ya, mentalnya Udah 6. Rasanya itu udah kayak ya udah tinggal lu jemput aja. Kalau dijemput kan saya pikir gitu. Nah, terus udah gitu badan memang lumayan kurus, bibir tuh kayak udah pecah-pecah semua. Terus lama-lama aku berasa kok aneh ya diriku ya. Lama-lama aku mau ketawa ya aku ketawa sendiri. Rambut udah gak pernah disisir. Terus lama-lama kayak, ini kenapa ya hidup gua? Terus lihat ke langit-langit. Ada telepon gak pernah mau angkat. Tapi gak tahu kenapa. Tapi yang saya yakin ini doa dari orang-orang, terutama kedua orang tuaku, adik-adikku, mungkin yang orang-orang yang sayang sama aku. Tiba-tiba ada telepon masuk. Itu pertama kalinya aku mau angkat telepon itu. Jadi aku angkat telepon, isinya adalah, Grace, ikut yuk syuting. Karena dulu saya tergabung dalam grup Hadirat Ala Singer yang Sanipia saya zaman dulu itu. Aku tiba-tiba anehnya, aku mengiyakan itu. Dan aku langsung pergi ke luar daerah dengan mereka. Walaupun masih kayak tatapan kosong, tapi anehnya kenapa gue mau melangkah ya? Wow. Dan itu kayak ada kekuatan sendiri mau keluar. Tapi aku belum tahu ke arah baik apa-apa. Yang penting aku mau keluar pada saat itu. Dan tayang di TVRI, di mana-mana tayang. Dan aku udah lumayan cukup kurus gitu, karena jarang banget makan. Dan aku nggak berasa lapar. Aku udah nggak tahu itu siang, nggak tahu malam. Yang aku tahu, aku cuma nunggu kapan aku hilang dari dunia ini. Itu aja. Bangun pagi, aku masih ada ya? Lah aku masih ada. Begitu aku tahu masih ada, nangis. Sesegukan gitu. Kapan Tuhan diambilnya saya gitu loh. Nah, anehnya di situ juga aku nggak tahu, kayak nggak sadar, lambat laun aku mulai ke gereja lagi. Ke gereja lagi, dan aku kayak mulai mau melayani lagi gitu. Wow. Itu dengan ada keinginan sendiri aja gitu. Dengan sendirinya. Terus tiba-tiba pas lagi mau mulai itu, Pastor Juan bilang gini, Grace, dia panggilnya, Ci, aku antar aja yuk ke temen aku tuh ada psikolog, dia juga pendeta. Saya marah lagi, saya bilang, emangnya gue gila? Oh ya, soalnya karena ada perkataan. Iya, psikolog itu kan jadi ada sedikit yang menyentuh. Jadi, lah emang gue gila? Saya tinggalin dia. Nah, satu hari, waktu aku lagi pelayanan, tiba-tiba selesai pelayanan aku dipanggil, Grace sini sama mamaku. Ini Pak Pendetanya mau kenalan. Kenapa Pak? Kenapa Om? Iya kenalin, saya Om ini. Saya nggak tahu loh kalau kamu anaknya
Ibu Meti Mogi, apa kakaknya Pak Juan Mogi, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu waktu lagi kamu mimpin, kok saya lihat di atas kepala kamu kayak ada cipratan api gitu, kayak Wow. kayak api gitu kemana-mana gitu. Terus saya, Tuhan apa ini ya? Terus mata aku tergoda terus kayaknya ngelihat kamu lagi. Kan saya duduknya di sini, kamu di tengah sini nih. Jadi mata dia tuh selalu mau begini. Ini apa ya, kayak ada percikan-percikan gitu. Yang saya dapat Kak adalah kamu ini orang yang bisa membawa suasana. Wow. Kamu ini adalah orang yang membawa gairah. Kamu ini adalah orang yang membawa kebangkitan. Wow. Kamu ini seperti encourager. Tapi emang bener sih Kak, deket Iya. Kakak tuh pengennya kayak ketawa terus jadinya. Bukan gila ya. Jadi Loh, ketawa Iya. bukan berarti gila. iya, cuma kan dulu saya pikirnya kayak Tadi gila aku udah gitu mau kan. nangis, tapi aku Iya. jadi pengen ketawa lah. Iya, nangis-nangis aja. Selama nangis tak dilarang. Jadi aku bilang, oh gitu. Iya, aku doain ya buat kamu. Dan ternyata lucunya, Bapak Pendeta yang panggil itu, ternyata itulah psikolog yang mau dikenalin Yuan. Dia pun tidak tahu, jadi nggak ada rencana. Aneh-aneh, tapi nyata. Emang kalau ikut Kalau Tuhan begitu sudah ya. jalannya Tuhan, Iya, nggak ada yang bisa menutup Benar. kalau sudah dibuka. benar. Dan ketika itu pula kami kenalan, maju terus. Aku lihat kamu yang akan mimpin di mana-mana dan kamu Amin. akan mendobrak itu kesedihan. Wow. Dia bilang gitu, aku udah gak inget lagi lah selanjutnya. Gua pikir, aku saat itu bukannya nggak ada pikiran mati loh. Pikiran itu masih bercokol. Wow. Nah. Ternyata tuh kata-kata nubuat yang banget positif yang akhirnya membangkitkan seorang Kak Grace Mogi ya. Iya, tapi itu belum sepenuhnya bangkit, jangan Ya, salah. kan pelan-pelan. Iya. Itu jadi harus bekerja sama juga ternyata sama diri kita. Dan setelah di tengah-tengah itu tadi saya lupa selipkan, ternyata mamaku langsung berpikir kesalahan apa yang sudah aku buat. Oh, Dia cek and recheck dan ternyata dia datang di hadapan aku. Grace, mama minta maaf. wow. Dulu waktu kamu bukan anak yang tidak diinginkan karena kamu anak pertama. Kamu itu yang kami inginkan sekali. Wow. Tapi ketika saya mengandung kamu, beberapa kali saya ingin bunuh diri. Dia mau jedukin kepala. Ini waktu, catat ya, ini waktu ibuku tuh belum bertobat, belum mengenal Tuhan. Dia mau jedukin kepala, Baby dia blues mau ya, Mbak? mengakhiri hidup. Itu ternyata pas di saat-saat sedang Ngetransfer mengandung ya. saya. Karena Ternyata mengandung janin yang dikandung seseorang itu sangat berhubungan erat dengan ibunya. Yes. Itu transfer spirit akan terjadi kepada Iya. janin Yes. yang dikandungnya. Heeh. Kita Tolong kan diingat ya guys ya, itu penting sekali kalau lagi mengandung. Iya. Jangan pikiran aneh-aneh. Harus happy, ketawa Ya. terus. Makan Iya. yang banyak. Dekatlah sama Kak Grace. Iya. Kalau mau makan jangan lupa ajak Kak Grace. Catat nomor di bawah ini. Iya, jadi aku didoain ya nggak rasa apa-apa. Iya. Ya karena aku nggak ngerti kan. Yang iya dia bilang, kenapa saya bilang mau bunuh diri mama? Ya banyaklah, aku ceritain juga kamu nggak ngerti. Mama itu dari dulu sudah menjadi tulang punggung keluarga. Mama itu banyak pikiran, banyak terpaan yang mama hadapi. Tapi saat ini mama dengan sadar dan sadar-sadarnya minta maaf. Di dalam nama Yesus sudah melukai hidupmu. Dari kamu kecil sehingga kamu. Ya, jadi kamu kayak merasa tersiksa gitu loh sekarang. Ya, pokoknya akhirnya dia peluk. Dan ya bukan berarti aku sadar begitu aja, perlu waktu ya. Yes. Semua itu perlu Ternyata waktu. yang dibutuhkan pelukan itu ya. Pelukan ya pasti diperlukan, tapi saat itu aku tetap bingung. Kenapa? Aku tetap bertanya-tanya, kenapa mau bunuh diri pas aku hamilin aku? Tetap aku berpikir secara anak-anak. Iya, iya. Karena Apa yang salah dengan saya gitu pasti. aku belum sampai di taraf yang untuk mengerti, belum sampai taraf itu gitu loh. Saya bilang kok sial amat, udah ditinggal kawin, kayak gini-gini gitu, kok aku yang harus menderita terus gitu kan. Ya udahlah sampai di situ aja. Akhirnya secara singkat aku pergi ke psikolog itu, tapi dia sekarang udah meninggal ya. Oh akhirnya mau ke psikolog itu ya? Datang sendiri, saya masak dengan masakan saya bawa ke dia. Apa yang kamu alami Grace? Saya cerita dulu. Secara singkat dia bilang gini. Umur 0 sampai umur 12 tahun kamu berada di mana Grace? Ya saya sering dititipin sama tante saya, juga suka sama keponakan-keponakan papa. Oke, papa di mana?
Papa saat itu sibuk kerja karena dia menangani bisnis rokoknya. Hmm. Mama saat itu sibuk arisan, berteman, dan kadang waktu saya ulang tahun pun itu yang paling saya ingat membekas. Dia nggak ada, dia pergi ke luar negeri dengan teman-temannya. Sehingga saya ulang tahun cuma sama papa dan papa juga di tengah-tengah kesibukan dia. Itu yang saya ingat. Kamu paling dekat sama siapa? Sama tante saya. Waktu dia mau married pun, saya ditinggal, saya merasa hilang. Oh ya, kamu umur segini sampai segini di mana? Saya sudah lupa. Diajak kita berdoa supaya ingat lagi. Dia kasih tahu begini. Satu hal yang harus kamu tahu, Grace. Di dalam tubuh manusia itu ada berbagai macam tabung. Salah satunya tabung perhatian, tabung kasih sayang, ada berbagai macam tabung. Seperti mobil ada tabung bensin. Dan umur 0 sampai 12 ibarat kertas putih yang harus melukis adalah orang tua sendiri. Maka itu kenapa jangan biarkan anak itu nginep di sini, di sana, di sono sini, di engkongnya, di apanya walaupun bilang dekat. Jelek, baiknya orang tua, dia akan melukis seorang anak itu. Di tangan mereka sendiri akan menjadi apa ini anak. Itu momen-momen yang rawan. Sehingga kamu cerita tadi kan, ketika di 31 tahun, kok kamu baru pengen kayak anak kecil kan, sifat kekanak-kanakanku keluar. Mah, lu liatin deh. Mah, umur 31, ya wajar sih nanya gitu. Tapi kan ini kayak butuh banget di komen gitu loh. Kamu sendiri kan pasti bingung. Ya banget bingung. Kenapa kok waktu dia bilang gitu aku marah banget gitu loh. Karena apa? Tabung kamu ada yang gak terpenuhi. Salah satunya mungkin tuh tabung perhatian dan kasih sayang gak terpenuhi. Sehingga kamu tumbuh ya mogok-mogok seperti mobil. Gak ada bensin. Grogok, grogok, grogok. Akhirnya mogok. Nggak jalan. Seperti itulah tubuh manusia. Ini makhluk hidup yang benar-benar real, penuh butuh cinta, perhatian, dan waktu sepenuhnya dari orang tua yang seharusnya memenuhi, bukan tante, om, ataupun tetangga. Jadi nggak heran. Dan sifat kekanak-kanakan itu akan muncul di setiap saat. Di saat-saat yang tidak pernah kamu pikirkan kapan itu akan datang. Dan waktu itu datang, hal itu datang mungkin orang-orang di samping Anda, mungkin yang kenal Anda cukup lama mungkin akan terkaget-kaget. Seperti bom waktu yang kapan aja bisa meledak ya. Dan itu nggak tahu kapan. Tapi gini, Grace, kamu jangan menyerah. Sebelum kamu datang ke tempat ini, ada langganan saya, orang tua yang usianya 58 tahun sama 60 tahun dan ini masih terekam. Mereka sudah punya cucu. Kamu kan belum menikah, belum terlambat. Mereka sampai di usia segini masih cekcok. Saya tanya, cekcoknya apa toh Bu? Apa toh Pak? Iya, dia mestinya kan imam kan Pak? Dia memberi perhatian lebih ke saya. Loh nggak bisa dong. Kamu kan istri, kamu yang memperhatikan makan saya. Kamu yang nggak boleh ini dong. Masa orang lain lebih gini? Intinya apa? Perhatian. Iya. Terus sering saya ngomong juga. Perhatian. Cuman itu tok. Itu bisa memporak-porandakan hubungan. Yang kita pikir gampang. Suster, berapa sih suster? Gue bisa bayar. Pembantu 2 supaya anak itu nggak jatuh. Gampang. Aku bisa bayar. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kita ini manusia yang sudah diciptakan sosoknya serupa gambar Allah. Makhluk hidup. Anjing aja maaf kata, kucing aja butuh perhatian. Betul. Begitu goyang-goyang. Gimana kita yang makhluk hidup segambar dengan rupa Allah, dikasih akal budi, tapi pada saat itu mungkin dia nggak bisa. Mungkin kamu juga nggak ngerti apa yang terjadi. Kenapa kamu bikin ulah yang aneh-aneh? Tapi puji Tuhan udah nggak usah diperpanjang. Sekarang kamu udah ngerti, sama saya sudah terbuka. Kamu belum menikah, itu permulaan yang bagus. Teruslah. Nggak ada sesuatu yang tidak bisa dirubah kalau kita mau dan kita terus berusaha, apalagi ditopang dengan Tuhan. Jadi itu cerita baru sedikit ya. Itu berapa lama tuh pakai waktu itu sama psikolognya akhirnya? Kayaknya itu nggak berselang berlama. Aku kayaknya cuma sekitar 3 kali ya. 3 kali? 3 kali dan gak lama dia sakit dan akhirnya meninggal. Ya. Dan anehnya itu momen yang tepat ya.
Wow. Momen iya. yang tepat. Coba kalau saya mengundurkan Tugas diri terakhir lagi. dong ini. Iya. Ya, Kak Grace ini tugas terakhirnya. Iya. Yang untuk diselamatkan jiwanya. Udah Wah. tua banget ya Kak umurnya saat itu. Saya terus terang lupa. Oh. Lupa umur berapa. Mukanya kelihatannya gimana dong? Udah maksudnya udah kayak Iya, udah om-om, dia udah punya anak juga gitu Oke, ya. oke. Yang pasti kebapaan dan sangat sabar lah ya. Sangat sabar ya banget. kalau enggak gimana mau. Ya, iya jadi psikolog. Iya. Jadi Wow. apa ya? Wow. Aneh ya. Waktunya tepat ya tapi Aneh-aneh ya. banget. Heeh. Jadi aku bilang gila ya, ini Iya. jalan hidup gua. 3 Dan kali ternyata- lagi. Wow. Belum selesai sampai di situ. Masih mau dengar nggak kira-kira? Masih dong. dong. Ini Masih tunggu nih, kan? gimana Iya. nih? Pemirsa. Eh, Nih air mata mau keluar kering, mau keluar Jadi kering tadi kayak Sama, gitu. soalnya mau keluar tuh Iya. ketawa, mau keluar Iya. ketawa. jadi karena air mata saya tadi keluar, jadi agak dehidrasi, saya harus minum ya. Iya. Saya minum dulu ya. Mau gemblong? Tapi beneran maksudnya 5 menit lagi gemblongnya buka. Saya minum dulu aja. Iya, oke. Oke, saya terusin ya. Siap. Saya mau masuk ke dalam masa pernikahan saya. Oke. Masa-masa itu yang dinantikan tiba juga. Hmm. Tapi ini kenalan lakinya dari mana nih? laki. Lakinya dong. Masih perempuan. Ya pokoknya gini. Bahasa Jens. Intinya saat ini saya nggak mau terlalu membahas begitu, membahas Oke. detail. Nanti Oke. ada saatnya Oke. akan tiba. Ya. Jadi saya membahas akhirnya masa yang ditunggu-tunggu itu, impian dari seorang wanita pada Iya. umumnya adalah mendambakan pria yang seperti impiannya akhirnya terjadi dan dia ingin berjalan bersama. Yang di Iya. pikiran aku adalah cuman kayak jalan sama anak-anak ke mall. Iya, iya. Itu buat aku udah sangat bahagia banget. Tapi ternyata mimpi tinggal mimpi, bulan madu hanyalah mimpi. Jadi semua itu nggak ada di dalam kehidupan saya. Maksudnya dari Dan- pertama kali menikah nih? Jadi yang hal ini saya nggak mau bahas dulu Oke. supaya nanti lebih seru ya. Oke. Lebih seru. Jadi Ini udah sembuh belum? eh, Pulih belum? kalau menurut aku Eh. sih udah lumayan pulih ya. Nah itu pulihnya gimana waktu itu? Dari Ya, itu kan- psikolog aja? Dari psikolog itu tiba-tiba berjalan gitu karena aku terus ada di dalam satu wadah gereja yang sangat mensupport komunitasnya aku. yang- Komunitas Ya. yang Yang ada perhatiannya itu. iya sebenarnya kalau dibilang perhatian ya relatif ya perhatiannya seperti apa, tapi akunya karena aku orangnya yang cukup keras. Ya. Jadi kalau aku mau berubah, aku akan berusaha semaksimal mungkin Wow. gitu. Nah, jadi Oh, pokoknya jadi ada semenjak ketemu psikolog, jadi ada keinginan mau berubah. iya itu kan Itu yang hanya jadi benar-benar hanya salah satu menurut aku pembuka pintu aja mata saya, Iya. telinga saya. Tapi yang lebih lagi sih karena Tuhan mencelikan mata rohani Amin, saya, amin, benar. Tuhan membuka telinga rohani saya dan dari saya juga banyak mau untuk mendengar firman. Masukan juga ya. Begitu firman masuk kan pasti kotoran-kotoran itu keluar. Iya, benar. Yang nggak penting di tubuh kita dibersihkan. Tanpa sadar tuh menjadi suatu Nggak sadar. kekerasan ya. Jadi aku jalanin begitu aja gitu loh. Oh, jadi tiba-tiba udah hilang aja gitu. Iya. Tapi terus diisi sama firman Tuhan. Jadi berjalan gitu aja sampai satu saat ya ibaratnya sudah lah ya masuk ke pernikahan sampai satu saat Itu keinginan Masih berapa aku kertas lagi? kira-kira ya masih bersedia dengerin berapa lama? Itu dari 38. 30. Oke. Nggak apa-apa lanjut aja. Ya kan lanjut sampai 1 jam aja. lanjut Sama. aja. Iya. Khusus buat Cik Grace mah. Kak Grace, Kak Grace. Terima kasih. Sampai Grace. nanti malam juga. Terima Emang lu dari kasih. tadi ngomongnya Kak atau Ci? Kak kok. Oke, Kak. ya. Kak, barusan Bukan, Ci. Kan saya udah bilang apalah arti sebutan kan. Nah, udah. Oke, Jadi lanjut. aku tuh kepengennya punya cita-cita keluarga karena aku lihat figur bapakku. Bapakku itu orang yang baik dan kalau marah tuh dia panggil aku ke kamar seperti itulah. Nanti ada Oke. sesi khususnya Oke. lagi ya. Tapi aku nggak janji kapan. Jadi aku bahas yang sesi ini dulu. Ya. Jadi cita-cita aku ingin mempunyai anak. Oke. Tapi tiba-tiba divonis tidak bisa memiliki keturunan. Itu
Divonis dokter. Pasti dokter bukan suster. Ya. Nah, maksudnya waktu itu udah berusaha tapi akhirnya ke dokter dibilang Memang nggak udah bisa. nggak bisa sama sekali. Oh, oke. Nanti ada sesi khusus. Semuanya Jadi pokoknya gini. Jadi menurut aku mempunyai seorang anak adalah sebuah kebanggaan Pasti. Sebagai sebagai seorang wanita. Karena aku berpikir, oh ya saya udah nggak beruntung di rumah tangga ya. Paling nggak punya anak ada hiburan. Ada gitunya sedikit, ada tersirat sedikit. Tapi ya nggak bisa juga. Marah nggak sama Tuhan? Belum sempat sempat marah tadinya. Marah sama diri sendiri? Nggak tahu ada rasa apa, saya nggak ngerti juga. Jadi nggak mengerti nggak juga? tahu. Dan akhirnya hari lepas hari aku hadapi perjalanan ini yang kemauanku nggak ada sedikit pun di dalam mimpi perjalanan rumah tangga aku. Disinilah aku mulai bertanya, Tuhan, mana janjimu? Katanya janjimu ya dan amin. Tuhan, mana nubuatan yang dijanjikan sama aku, yang berapa kali kepalaku diuyuk-uyuk, didoain, keturunanmu banyaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pada kenyataannya, red, zero, nggak ada sama sekali. Tuhan, sampai titik sebenarnya kamu itu ada apa enggak ya? Kenapa selalu aku jadi objek penderitanya? Kenapa aku selalu jadi orang yang paling tidak beruntung? Dulu aku punya pacar yang paling aku sayang, diambil. Aku punya sahabat, diambil. Kok semuanya itu nggak engkau kasih buat aku? Emang salah apa? Tapi engkau ada ya? Soalnya aku lihat temanku juga hidupnya nggak baik-baik amat. Kacau cenderung, tapi semuanya ada. Kan aku melihat sebatas itu ya. Kenapa harus aku? Disitulah mulai kerjaannya tiap hari nangis. Jadi maaf banget kali ini saya membahas tentang keluargaku hanya sampai di sini sekilas biar para pendengar juga tahu. Akhirnya intinya saya sudah tidak bersama lagi karena sesuatu hal. Bersama siapa? Suami. Oh, iya. Kalau Tuhan ya pasti harus ada Oh, lah. iya, pada harus. walaupun saat itu aku meragukan Tuhan itu ada Iya. apa enggak. Miris ya. Iya. Dari kecil kita Kristen, Pendeta lah gitu ya. tapi orang tua. enggak menjamin. Iya. Pendeta hanya sebutan saja. Yes. Dan tibalah pandemi. Yang kemarin dong? Yes. Ah. Waktu pandemi, itulah momen saat-saat aku benar-benar sendiri. Di mana papa dan mama aku ke lockdown di Manado, adikku ke lockdown di Singapura, dan aku seorang diri di dalam rumah itu. Dan itu juga yang paling mirisnya adalah di saat saya menjelang mau usia 50 tahun. Mungkin para pemirsa yang melihat ini, yang mendengar ini, Anda tahu 50 tahun adalah angka yang luar biasa. Di mana seseorang itu akan dirayakan besar-besaran. Orang itu mungkin akan merasa wow akhirnya setengah abad. Dan sebelum itu sahabatku bertanya sebelum pandemi tiba, tepatnya dia bilang, Cigres kira-kira 50 tahun mau bikin apa? Aku sudah ada di pikiranku, aku bilang, aku pengen bikin pestaku ini bukan pesta seperti orang-orang biasanya, tapi pesta rakyat di chapel yang tempat pernikahan di sebelah ini. Itu kalau diizinkan, aku pengen merayakan karena pas bertepatan di hari Minggu. Saya pengen bikin ada teh titik-titik kan udah disebutin. Ya yang murah-murah aja kayak tahu goreng apa semua permen disediakan di chapel itu sehingga ketika orang lewat di situ, ada apa nih? Oh, Grace ulang tahun, silakan ambil. Karena aku pegang firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kenapa aku mau bersukacita sekali? Karena kalau hidupku masih ada di usia 50 tahun itu, berarti Tuhan itu ada. Dan anugerah terbesar dalam hidupku kalau aku masih berdiri tegap. Karena yang lalu hari-hariku adalah aku. Tapi ternyata
nggak terwujud. Hmm. Ternyata Pandemi. 50 tahun aku bersama dengan pandemi. Hmm. Dan aku pikir itu ulang tahunku yang terburuk. Hmm. Tuhan kasih hadiah, benar aja. Sudah jatuh, tertimpa tangga, diinjak lagi, benyek. Kotoran aja masih lebih bagus, maaf ya, bentuknya dibanding aku. Itu menurut saya. Padahal Tuhan kayaknya maunya lebih intim sama kakak Grace. Itu kan Di sudah rumah. tahu pasti. Itu pasti. Pak sudah pasti, nggak usah ngomongin, Tuhan pasti maunya baik. Cuman kan kita berpikirnya Iya, macam-macam. betul. Sampai satu saat karena aku tahu besok hari ulang tahunku, padahal tadinya agak lupa juga aku. Jadi aku malas bangun, berleha-leha aja aku. Tiba-tiba aku mau ambil HP, kok kayak nggak niat. Yang aku ambil adalah Alkitab. Tapi nggak tahu kenapa itu jadi kayak apa ya? Ya udah ngambil aja. Terus aku main asal buka. Pas aku buka, yang terbuka ini adalah di sini aku tulis Mazmur 12 ayat 7. Di sini ditulis, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ngerti? Enggak. Saya menganggap biasa aja. Iya. Nggak tahu apa-apa, ya udah saya taruh lagi. Udah ya. Terus saya tidur lagi. Saya ambil HP. Aduh, udah banyak miss call. Udah taruh. Males. Nggak akan terjadi apa-apa juga. Mau Lagi ngapain? pandemi. Malah kalau lagi Iya. begitu, suka ngalamin nggak sih? Kayak lagi sedih gitu dikasih selamat ulang tahun, malah sedih. Iya. Aduh, gila 50 tahun loh. Aku udah selamat dari kematian, dari apa. Ini kok kayak begini. Ditambah sahabatku meninggal. Kayak, iya pokoknya itu naas banget gitu. Udah akhirnya udah kayak nggak kuat pikiran aku. Aku masuk kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, aku nyalakan shower itu. Jadi kayak di film-film gitulah ya. Ya kalau kalian lihat ini saya flashback lagi. Dan pada saat aku nyalain shower, itu aneh. Kayak ada suara. Itu nggak berhenti sampai aku gini-giniin. Apa sih? Dan suara itu selalu gini nyebutinnya. Grace. Iya. Tapi seolah-olah aku tahu ini suaranya Tuhan. Tapi aku tahu ini kenapa sih? Tahu nggak ya? Yang pertama nih, aku sampai hafal nih. Aku sampai gini, Grace, kamu selalu bilang kamu sepi ya, sendirian. Kamu anggap aku itu siapa? Aku tuh selalu ada di dalam hati kamu. Udah. Terus dia bilang gini, kamu kan terus bertanya-tanya, Tuhan, aku tuh nggak salah apa-apa. Aku tuh bukannya wanita bengal yang susah dicari, yang ngelawan. Tapi kok aku selalu disalahin terus. Aku mengalami ini itu, ya mungkin aku nggak bisa sebutin di sini. Tapi kayaknya aku hampir mau mati, Tuhan. Aku tuh sampai sesalah apa? Tiba-tiba aku tahu ini Tuhan yang jawab. Dia bilang gini, Grace, saya mau tanya. Banyak nggak yang bilang kamu tuh mirip banget sama mama kamu? Terkenalnya dengan sebutan Cimejen. Cara ketawa kamu, cara ngomong kamu, itu mirip banget. Bukan banyak lagi. Ya. Berarti kamu anaknya siapa? Anaknya mama saya, Tuhan. Bener. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Saya salah apa, Grace? Tapi saya dikebuk, tapi saya dirajang, tapi saya diludahin, tapi saya ditimpuk, bahkan saya disalib, bahkan saya mati. Buat siapa, Grace? Buat kamu dan saya. Buat kalian semua yang percaya sama aku. Berarti kamu anaknya siapa, Grace? Anak kamu. Grace, I love you so much. Kamu itu orang yang sangat aku kasihi. Kamu itu biji mataku. Seorang suami istri pun tidak bisa mengkorek bola mata suami atau istrinya. Karena apa? Itu adalah yang paling private. Kamu biji mataku. Wow. Kamu kesayanganku. Kenapa dikasih pandemi dong kalau gitu Tuhan 50 tahun? Ya,
itu seizin aku. Karena di saat-saat inilah aku pengen private sama kamu. Kamu tahu artinya private apa? Iya Tuhan. Sendirian. Kayak les kan? Yes. Kamu tahu, gak setiap orang bisa private. Ya. Jadi siapa yang bisa private? Hanya orang-orang yang mempunyai uang dan kemampuan saja Tuhan. Yes. Sampai dia bilang begini loh. Aku aja gak sadar di Puri ada salon apa aja. Kamu tahu pernah ke Puri Mall? Ya. Di sana ada salon Johnny Andrean. Itu kayak terus ngobrol. Itu air jalan terus tuh. Kamu kalau mau bayar, kamu lihat apa? Ada beberapa kartu nama di situ. Dan kamu ada lihat. Maman potong rambut 300.000. Martin 500.000. Yosep 700.000. Tapi ketika kamu nanya, kalau mau potong sama Johnny Andreannya sendiri berapa? Pasti kamu akan tercengang mendengar harganya. Kenapa berkali-kali lipat? Karena dia owner dari salon tersebut. Dan potongannya pasti Bagus. nggak usah diragukan lagi. Dan sekarang saya, Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini, saya akan private dengan kamu. Kenapa? Karena saya rindu sama kamu. Aku pengen intim sama kamu. Aku pengen bercakap-cakap sama kamu. Kenapa saya pilih di momen ini? Kalau kamu masih ada Pak Wem dan Ibu Meti, nggak mungkin waktu kamu susah larinya ke saya. Tapi yang larinya adalah, Pak ini gimana? Ma ini gimana? Ketika saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kamu. Di saat inilah aku masuk. Aku datang kepada kamu. Ingat, tidak setiap orang bisa private. Hanya orang-orang tertentu. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Amin. Ya. Salah satunya kamu. Di situ air mata udah nggak bisa berhenti. Yang terakhir. Itu lagi di bawah pancuran ya. Yes. Dan di situ sangat dengar jelas sekali. Iya, dan itu cuma nangis aja. Jadi jawaban yes itu cuma berupa air mata. Tapi saya percaya sih. Karena biasanya saya lagi mandi shower tuh semua lebih jelas. Iya. Aku juga nggak pernah ngerti ya. Iya. Karena Tapi waktu itu kalau aku kita udah nggak mumet. ngalamin. Jadi itu kesedihannya tuh yang sangat menumpuk mendalam. Dan belum selesai sampai situ. Grace, kamu ingat zaman dulu pernah ke Israel? Iya Tuhan, yang gratisan. Karena aku pengen keluar negeri nggak bisa. Dan saat itu aku dikasih hadiah ulang tahun. Karena maaf banget, bapakku belum punya dana untuk ke situ. Sehingga ulang tahun aku diajak orang. Itu pun karena ketemu di toilet. Lucu banget. Lucu banget. Cara Tuhan ya. Cara Tuhan itu ajaib. Dan kamu ingat, itu kayak dibuka kayak, tau nggak, mainan anak zaman dulu yang begini. Tek, yang kayak slide. Slide itu jelas banget. Aku ingat masih pakai baju apa. Aku pakai jeans, atasnya krem. Itu aku masih ingat banget. Kamu dibawa ke dalam satu pembuatan vas kembang. Ada satu orang bule, karena aku berdiri paling depan. Dia bilang, you see, both of them, ini, sama dia dilempar. Kamu ingat kamu teriak paling kencang. Karena apa? Yang satu pecah berantakan. Tapi yang satu, kan aku sampai bingung. Pasti bingung kan? Confused, ya? Oke, next room. Dia bawa ke ruangan selanjutnya. Disitulah aku diperlihatkan pembuatan tanah liat menjadi sebuah vas. Yang diuyek-uyek dulu, disusun-susun, kelihatan udah berbentuk ya. Kok dihancurin lagi? Dihancurin lagi. Dikit-dikit lagi, bentuk lagi. Belum selesai, direndam lagi. Udah selesai? Belum. Padahal udah cakep tuh. Masih mau dimasukin ke pemanasan lagi. Berapa suhunya? Tinggi banget. Begitu keluar udah selesai. Mehi, belum. Dimasukin lagi ke dalam itu. Wah, ini diapain lagi? Kita sampai ngeliatnya begini. Begini, kita nggak ngerti. Jadi waktu pembuatan vas itu masih ada kerikil-kerikil yang nempel di ujungnya. Itu dikeluarin lagi. Belum selesai. Masukin lagi rendam. Ada berapa harinya lagi? Aku sudah lupa. Tapi waktu diangkat jelas banget aku lihat. Dimasukin lagi, direndam. Iya, masih ada beberapa cairan. Masukin lagi. Udah selesai keluar? Belum. Masih diangin-anginin lagi. Situ udah selesai? Belum. Sampai di satu titik pembuatan ini selesai. You see? Kalau dari depan vas yang proses pembuatannya lama sama vas yang instan sama.
serupa tapi tak sama. Hmm. Tapi ketika kedua itu dibanting, yang satu pecah berantakan karena dibuatnya pun instan. Kalau yang satu, lihatlah kehidupanmu. Kamu kelihatan, Tuhan, saya kan dulu pernah tidur di lantai, iya. Kan makan udah ada batu semua, pernah. Terus apa lagi Tuhan? Iya belum. Kamu lihat aja itu fase itu. Terus kamu anak pendeta, iya udah. Terus masih terasa siksa lagi kan dengan perlakuan orang bla 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 bla. Iya. Udah dong Tuhan, saya kan anak pendeta, kurang apa? Masih kan dalam masih, ya terus nggak punya anak lagi. Masih kan? Masih. Sampai sekarang setelah pisah, masih. Karena kamu akan jadi seperti vas yang prosesnya panjang. Yang In the hand of a potter. prosesnya lama. Yang kelihatannya sudah baik, kelihatannya sudah jadi, Yes. tapi ternyata belum dan belum lagi. Sampai tidak ada kerikil sedikit pun, kotoran sedikit pun, bahkan debu sedikit pun di sekelilingnya. Itu mau bersih totally. Sehingga ketika badai datang, kamu akan tampil tetap seperti vas yang semestinya aku buat. Wow. That's you. Berarti memang benar ya istilahnya kalau dibilang kita harus melewati proses crushing after crushing sampai sudah tidak ada lagi diri kita di situ. Betul. Jadi proses tetap ada, tetap. Ada. Tapi cara kita memandang sudah pakai kacamata yang berbeda. Amin. Lanjut tentang anak tinggal sedikit lagi. Mohon bersabar pemirsa, pendengar semua. Sampai akhirnya satu saat tentang anak yang janji-janji bulan madu hanya mimpi. Waktu saya ke Belanda, tiba-tiba secara singkat saja, kok itu anak-anak cowok-cowok bisa pada deket sama saya. Anak-anak bukan berarti 5 tahun, 4 tahun ya. Ini yang sudah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, bisa nempel. Itu nggak hitungan minggu. Hitungan berapa hari. Bisa 10 orang di samping saya. Notabene, walaupun aku nggak bisa bahasa Holland, gitu-gitu nggak bisa. Tapi saya punya rasa, masih ada bahasa tubuh, ada body language. Benar. Yang saya tahu bahwa, oh ternyata kamu punya papanya 2, yang satu mamanya pacaran lagi, semua yang fatherless, motherless. Aku masih belum ngerti. Sampai kemana-mana kok anak-anak cepat deket. Sampai akhirnya aku di backstage. Dan tahun ini puji Tuhan aku sudah 30 tahun backstage adalah di backstage gereja, di tempat di mana-mana anak praise and worship itu beristirahat. Di mana saya harus memberi makan dari pagi, siang, sore, malam. Sampai cemilan, minuman semua saya yang sediakan. Ketika satu saat aku lagi bikin roti apa kopi atau apa saya lupa, Tuhan bicara sendiri. Kamu tengok ke belakang. Itu anak-anak kamu semua. Langsung saya diam. Dan ketika itu ada satu anak yang bilang, bolak-balik di belakang saya. Mau apa, Dek? Oh, mau makan. Kan makan udah banyak ya tersedia di sana ya. Terus saya bilang, Kak Putri, tolong ini deh. Ini roti nanti saya yang selain. 1 lembar roti saja. Saya kasih ke dia. Maksud ini buat kamu. Maksudnya apa, Kak? Iya buat kamu. Buat aku. Oh, makasih ya, Kak. 1 lembar roti saja. Wow. Dia sampai seperti itu. Dan akhirnya kami terlibat obrolan yang panjang. One on one, kita ngobrol. Dan dia juga balas dengan perhatian yang lebih, di mana saya kan suka foto. Dia di tengah-tengah dia tugas sebagai seorang kru. Malam-malam saya terima lewat DM, ada foto kayak berapa belas biji dan dari tampak samping semua. Karena saking dia mungkin ya, aku nggak tahu, nggak pernah nanya. Mungkin dia membalas budi saya gitu dengan apa yang saya suka. Karena dia foto saya itu juga tatkala dia lagi tugas kru gitu loh. Ada banyak saksinya. Sampai saya kemarin ulang tahun 27 September, sampai hari ini kado tuh nggak pernah berhenti. Sampai tiba-tiba gini, Happy belated birthday. thank you. Mami, ada parfum. Yang satu, kakak, aku bawain Shell dari Thailand. Ini aku gini, Tara, dikasih angpau. Tara, dikasih bed cover sama spray. Tara, dikasih ini. Sampai yang nganter saya, Bu, belum berhenti kadonya. Sampai tiba-tiba ada ibu yang di backstage bilang, ya ampun, anak gue aja jarang kali kasih kado. Di situ Tuhan banyak bicara. Tuhan bilang, inilah anak-anakmu. enggak. Sebenarnya aku tuh mau kasih kamu tetap cantik. Banyak kan
Orang udah melahirkan bleber kemana-mana, muka semua pasti berpengaruh, onderdil udah turun. Iya. Aku nggak pengen kamu rasa sakitnya melahirkan. Hmm, Kalau iya, nggak rasa sakit ya, iya. pasti kan dikit-dikit banyaknya aku tuh pengen kamu enak karena kamu spesial. Kamu Hmm. tinggal menikmati. Kamu bayangin nggak? Kan kamu pernah inget nggak dulu ngurus anak kayak apa? Tengah malam bangun, ini bangun nangis yang kita nggak tahu arti tangisannya. Hmm. Tapi aku tuh mau kasih kamu anak-anak yang sudah bisa menghargai hidup. Kamu Oh. tinggal memupuknya mereka, mendukung mereka, tinggal jadi ibu buat mereka. Kamu tinggal terima waktu besar aja, terima udah jadi mereka, udah jadi seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol. Dulu kan kamu nggak ngerti. Dan disitulah Roma 8 ayat 28 digenapi dalam hidup saya. Mungkin Isinya- boleh isinya boleh di Inggrisnya lagi. Iya, boleh Iya. dibacain bahasa Inggrisnya mungkin yang lihat. All things works together for the good of those who loves him. Kurang lebih begitu. Iya, Angela boleh bacain. bahasa Jadi, Indonesianya. Aku minum dulu bahasa Indonesianya. Mm-mm. Roma 8 ayat 28 Karya. itu tergenapi dalam kehidupanku. Dan janji Tuhan yang dulu di mana ada Tuhan, nggak janjinya kemana, boro-boro ada Tuhan aja. Kita Yes. nggak tahu Iya. ada apa enggak. Ya, Bukan hanya janji sekarang. Belum saya minta aja, itu Tuhan udah udah datang di hadapan saya. ya. Jadi manis buahnya sekarang baru terasa ya. Kadang ini gini, Hmm. Tuhan tahu kapan memberikannya buat anaknya, memberikan sesuatu itu buat anaknya paling tahu kapan. Hmm. Tahu Yes. itu. Pasti. Waktu Tuhan pasti. Contoh terakhir ya. Kadang gini, Hmm. kalian punya anak, Hmm. ini belum ya. Belum. Jadi contoh, Mami, I want ice cream. Hmm. No, nanti ya kamu kan lagi flu. Dia boleh, aku masa nggak boleh. Iya nak, kamu kan lagi flu belum. Mau, Mami jahat, aku pengen es krim. Nanti ya udah sembuh. Kapan sembuhnya? Dia nggak akan ngerti. Mau dari Iya, mana iya, aja iya. nggak ngerti. Hmm. Jangan deh, nanti kamu tambah panas. Mau dijelasin gitu juga. Jangan Iya. ya dek. Dibiarinin kan sama orang tuanya, kelihatannya apa? Orang tuanya Jahat. jahat. Hmm. Mm-mm. Sampai kayak gitu. Padahal buat apa? Buat Kebaikan. kebaikan Iya. dia. Ya. Pada akhirnya dikasih apa nggak tuh es krim? Enggak. Dikasih dong nanti. Dikasih. Setelah Oh nanti. sembuh. Iya. Oh, Setelah sembuh. Jadi setelah sembuh kan pasti es krim itu akan dikasih. Iya. Karena dia Hidup belum emang- punya hidup ini anak. emang lucu. Gak apa-apa. Itu terbukti dia belum pernah punya anak. Gak apa-apa. Ini polos banget. Polos juga. Jadi, Berarti belum punya hati seorang bapak ya. nah itu saya mau nanya ya. Itu orang tua di dunia loh. Iya. Tahu Iya. Apalagi memberikan bapak yang di mana atas yang sih. baik. Ya. Kapan dikasihnya? Iya. Kalau lu kasih sekarang karena takut dia nangis, sama aja ngebunuh anak Betul. secara Iya. perlahan. Bacain, Angela. Oke. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekarang Bagi lebih pelan mereka lagi. Terpanggil sesuai dengan rencana. Dari awal Roma 8 ayat 28. Saya tahu begitu banyak orang yang menanti-nantikan jawaban doa. Siapapun itu tidak terkecuali. Karena kemauan manusia itu maunya sekarang ada. Maunya Instan. Dan masa sekarang adalah masa yang instan. Seperti Benar. mie. Ini Iya. instan. Oke, silakan lebih pelan lagi, lebih dengan rasa lagi. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kenapa di situ ditulis kita tahu sekarang? Karena dulu kita belum tahu. Benar. Karena kita belum tahu. Kita tahu sekarang. Mhm. Dan ayat ini tidak akan pernah aku lupakan. Sudah tertanam. Yes. Masuk ke ubun-ubun sini. Jadi dari sini aku bisa lihat ya Kak ya. Tuhan tuh pengen kita tuh sembuh dulu jiwanya. Yes. Amin. Semua disembuhin baru kita bisa receive, kita bisa Amin. menerima kebaikan Tuhan, rohnya semuanya Amin. ya. Wow, itu keren. Dan satu hal lagi kita nggak pernah tahu kita ada Gilgal. Ya. Di mana di sini banyak anak muda juga. Ya. Dan yang saya tunggu di backstage ini anak muda juga rata-rata yang memiliki kebutuhan Yes. ya itu yang tepat banget. Hmm. Dan banyak juga yang single parents. Ya. Kalau saya nggak punya pengalaman seperti Ya. itu, bagaikan rumah nggak ada fondasi. Ya. Ketika baru, gublak, Iya. jadi satu.
sama tanah. Tapi saya ngerti sekarang, ketika Gilgal berdiri, saya sudah disiapkan. Jadi wanita yang siap untuk berperang. Wow, keren. Perang Wow. akan tetap ada, tapi bagaimana saya memandang perang itu Ya. pakai kacamata Tuhan. Senjatanya sudah lengkap, nggak kayak dulu lagi. Keren. Ya Kak Grace harus mengalami itu semua supaya bisa relate ke Betul, orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang sama. setuju. Jadi kadang-kadang mungkin ada kejadian yang terjadi dalam hidup kita ya supaya kita bisa mengerti orang yang mungkin mirip-mirip kita gitu ya. Jadi kita akhirnya bisa melayani orang itu. Iya. Wow, keren sih, keren. Iya, Keren. itu aja. Mungkin ada pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan. Jadi gini, pesannya bakmi satu. Satu. Jangan lupa SMA teh botol. Ya, jangan lupa teh botol. Ya, jadi pesan-pesan gini, saya tuh punya kerinduan ya buat anak-anak muda khususnya, apalagi yang sudah pelayanan tuh saya sangat seneng banget gitu loh. Tapi yang terpenting adalah tetap jaga hati, jaga kekudusan, baik yang bukan hanya yang belum menikah ya, tapi yang sudah menikah juga tetap jaga kekudusan, karena dalam pelayanan ini diperlukan hati. Hati yang murni. Ini kadang-kadang ya orang suka nanya jaga kekudusan. Kekudusan itu tuh seperti apa sih Kak? Banyak Supaya banget. orang juga bisa mengerti. Kekudusan itu kan awalnya dari mata kita ya. Dari mata. Dari mata. Apa yang kita pikirkan walau kita nggak berbuat kan itu udah nggak kudus kan. Iya. Banyak banget, nanti segmennya lain lagi. Kita akan bahas itu. Iya, oke. Gitu loh. Jadi yang aku tahu itu waktu kita jalani semua dengan hati yang bersih. Jadi aku menuntut diri aku ini sampai gini. Ini sama yang keluar itu sama. Yes. Transparan. Iya, Aku latih itu terus. Aku nggak Iya. bilang aku sudah sempurna ya. Tapi aku terus belajar benar. dan mau terus melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Bagus Dan pada sekali. saat saya di titik udah nggak bisa apa-apa, doa saya adalah seperti ini. Tuhan, karena semua disalahin kan, taruh matamu di dalam mataku. Tuhan, taruh cara kamu berpikir di pikiranku. Tuhan, taruh hatimu dalam hatiku. Tuhan, taruh cara engkau melakukan sesuatu di tanganku. Tuhan, taruh cara kakimu melangkah di kakiku. Supaya aku tetap berdiri, aku tetap berjalan Yes. di dalam relmu yang kudus. Yes. Karena sudah takut banget saya kesini salah, situ salah. Jadi paling aman, ternyata doa itu Iya, yang paling benar. manjur. Benar itu. Memang harus Benar. selalu di jalur Tuhan. Iya. Maka kita nggak akan mentok kiri kanan. Aman. Selalu Selalu. akan ada jalan keluarnya. Walaupun bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi. Yang pasti, kita pasti akan jalan keluar ada. Amin, benar, Dan benar, aman. Jalan bersama aku. benar. Dan keren aku sekali. terlalu bangga di saat ini usiaku yang ke-55 tahun. Tepat Angka cantik itu. 30 tahun aku sudah melayani 30 tahun. di Wow. backstage gereja Gilgal dan melayani ya sebagai macam-macam. Well, anak-anak, Apa serabutan. anak-anak, Iya. pokoknya intinya apapun aku nyanyi buat apa, aku kerja di backstage, semuanya Itu untuk Tuhan. buat Tuhan. Amin. Gitu, itu aja. Terima kasih banyak buat kesempatannya dan saya harap mendengar juga. Tunggu dulu. Kalau mungkin ada kesempatan untuk ngomong ke Mami ya. Mami, Mami Mechen. Iya. Mungkin ada pesan yang mungkin mau diomongin, mungkin belum sempat diomongin. Nah, aku mau ngomong gini. Kalau ngomong buat mama, walaupun aku sering berantem, tuh pasti sering nangis gitu. Karena gini, Apa? Mama, thank you so much buat didikan kamu yang kayak militer. Walaupun kadang-kadang pagi-pagi, wah anak gadis belum bangun. Bangun. Kata adik aku si Jen bilang, Ma, mata sebelah juga belum bangun nih. Matanya masih belum melek gitu loh. Buka jendela. Udah beresin ranjang belum? Udah berdoa belum? Udah saat teduh belum? Astaga. Jadi pagi-pagi seperti itu. Bahkan sampai sudah segede ini pun kami masih terus ditanyakan seperti itu. Dan mama itu nggak pernah bosen gitu untuk bertanya. Walaupun di mata kita bawel, cerewet. Tapi aku cuma mau bilang thank you buat semua bimbingannya. Sehingga aku dengan bimbingan yang keras itu, aku bisa tumbuh menjadi anak yang walaupun ya kelihatannya susah diatur, tapi kerasa sekali kemarin waktu pandemi, aku bisa berdiri tegak. Amin. Aku udah speechless, itu aja. Itu aja. Thank you Mama, thank you Papa, I love you.
I love you too, Tante. Oke. Apa ya, ngomong apa ya? Mungkin kita tunggu lagi di podcast yang selanjutnya. Banyak kita kayaknya episode banyak boleh ya. undang lagi Kakak Grace, ceritanya sangat bagus sekali. Mungkin kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan ke Ci Grace, mungkin untuk episode berikutnya boleh Iya, boleh kasih di komen. Thank you, Ya, gengs. terima kasih semua untuk waktunya untuk bisa menonton. Speechless ya. Iya lagi bener. Narasumbernya lebih jago. Iya benar. Oke, itu dulu sementara. Terima kasih. Sampai di podcast Bye-bye. selanjutnya. Bye.